Hari ini kita mau mendengarkan pengalamannya Nirmala, nama yang disamarkan. Namanya Mbak Nirmala. Kita tanya sedikit tentang bagaimana ceritanya Mbak Nirmala ini overstay di Hong Kong. Jadi overstay di Hong Kong, terus dia mau pulang ke Indonesia. Bagaimana prosedurnya, seperti apa, apakah mudah, apakah sulit, apakah butuh biaya, apakah deg-degan, gemetar. Wah, jangan lupa ya, tetap disimak, tetap di Sandro Jabrik Wong Gandeng Satunya. Oke, kita mulai ya. Ini Mbak Nirmala, ini nama yang saya samakan. Sampean ngerti waktu sampean itu OS apa enggak? Ngerti. Nanti waktu sampean dinyatakan OS itu ngerti sendiri apa? Ya ngerti sendiri. Yang sampean lakukan apa? Pada sampean sudah tahu OS itu, terus apa yang sampean lakukan? OS kemana-mana deg-degan, lihat polisi ya deg-degan. Jadi nyari kerja juga susah. Jadi nggak enak lah jadi OS. Susah, nggak enak ya? Nggak enak. Kalau lihat polisi langsung pusat wajahnya. Berapa? Terus? Aku OS 8 bulan di Hong Kong. 8 bulan. Iya. Terus sekarang aku udah menyerahkan diri. Pengen pulang ke Indo. Pengen pulang Indo. Iya. Nah, itu yang mau tahu saya tanya. Proses-prosesnya kemarin, sampai datang kemana, terus ngapain, seperti apa. Boleh cerita sedikit ya, Mbak? Iya. Jadi kalau kita mau menyerahkan diri itu jangan ke CIC atau ke kantor polisi. Karena kalau ke CIC atau kantor polisi nanti kita ditahan. Harus masuk kurungan dulu selama 2 hari atau 3 hari. Jadi kalau mau nyerahin diri itu langsung ke Kowloon B lantai 5, langsung ke sana. Kowloon B lantai 5. Apa kantor apa, Mbak? Di Skyny Tower. Skyny Tower ya? Iya. Itu tulisannya apa? Departemen apa atau apa itu enggak? Enggak, di situ nanti ada tulisan Skyny Tower, kita naik ke lantai 5, nanti di sana ada tulisan immigration. Oh, imigrasi di Kowloon B. Oke. Di imigrasi Kowloon B lantai 5. Di situ nanti kalau kita ke sana kan ada ada petugasnya, nanti kita cerita ngomong. Kita langsung ke sana terus ngomong. Yang maksud kita apa? Di situ juga ada yang mau daftar paper, ada yang yang jalan-jalan ke sini, terus luasa visanya yang 3 hari, 3 hari semuanya ada. Segala macam overstay apapun alasannya. Iya, itu bisa masuk situ. Terus masuk ke situ kita itu nanti kayak di bandara kayak gitu, masuk tuh harus melewati pemeriksaan dulu. Nanti tas kita tuh diperiksa dulu sama mereka, dibuka. Tapi nggak mungkin nggak buka dompet kita, cuma tas aja. Nanti dipakai itu yang kayak di bandara itu yang ada cek gitu. Iya, baru masuk ke ruangan sana. Nanti di sana ditanya, terus nama kamu, tinggal di mana. Itu kalau kan nyerahin diri tuh harus punya temen yang paper atau yang kenalan orang sini gitu, yang ada untuk jaminan. Iya. Nanti ditanya di situ, ngisi formulir, kamu namanya siapa, alamatnya tinggal di mana, nomor telepon kamu di mana, kamu datangnya pakai apa ke Hong Kong. Itu ditanya semua. Lengkap ya. Iya, lengkap. Nanti habis itu ntar kita dikasih surat nanti buat interview. Di integrasi itu bukan sekarang. Jadi tergantung dari imigrasi jadwalin kita kapan. Jadi ada yang seminggu kemudian, ada yang 2 minggu kemudian. Kalau aku 2 minggu kemudian baru ada jadwal interview di integrasi. Nanti kita disuruh pulang. Habis pulang kita nanti pada tanggal yang ditentukan kita datang lagi. Habis datang lagi nanti di integrasi, di situ ada
nanti kita sidik jari. Oh, Iya, lengkap. Pokoknya semuanya mata, apa, tangan, apa sih yang tangan pokoknya bolak-balik, semua. jempol, semua tangan. Oh. Semua sidik jari kita di situ. Terus habis itu ada officer, dibawa ke officer. Oh. Nanti di situ Jelas. kamu ditanya kamu pakai bahasa apa. Terus kalau bahasanya misalnya bisa Mandarin, ya oke ngomong Mandarin, bisa Kantonis yang ngomong kami tulis sama officernya. Kalau nggak bisa ya ada penerjemah. Tapi saat integrasi itu semua dikasih penerjemah dari pemerintah dan itu gratis, nggak bayar. Jadi disediakan. Iya, Sama disediakan imigrasi udah dari disediakan. imigrasi udah disediakan. Oh. Terus ditanya macam-macam kan alasannya apa gitu, kenapa kamu OS, jadi kita harus ngasih alasan yang tepat. Nanti ditanya itu banyak banget, jadi setiap satu Pertanyaan dan jawaban itu Inggris satu, bahasa Indonesia satu. Nanti ditanya kamu mau nulis sendiri apa penerjemahmu yang nulis sendiri. Terus aku bilang aku nggak bisa lah nulis sendiri, kan lihat itu bukunya banyak banget lah, itu ada 11 halaman pertanyaan yang harus diajukan ke kita dan diisi oleh kita. Terus habis itu nanti aku tanda tangan, nanti penerjemahku yang nulisin semua yang pertanyaan dari officer, aku tinggal jawab iya apa tidak. Dan habis itu kita itu lama, jadi tergantung kita kasusnya apa. Jadi ada yang ditanya sampai 2 jam, ada yang 3 jam. Enggak, setiap orang nggak sama. Jadi tergantung nasib kita. Ada yang officernya dapatnya galak ya dibentak-bentak. Iya. Sampai dapatnya yang enak. Enggak, aku enak. Jadi kita itu kayak itu kemana-mana kayak artis. Kencing aja dianterin, ditungguin di depan pintu. Iya. Jadi habis itu kan udah beres semua. Oke, nanti udah beres, tanda tangan semua, udah tanda tangan semua. Ntar habis itu disuruh nanti kamu katanya ke Madalko. Iya, Madalko, disuruh ke sana. Terus habis kita ke Madalko, nah paspor kan di Kolombia itu pertama itu juga diambil sama Sudah mereka. ditahan. Iya, ditanya ada paspor sama KTP kita kan ditahan sama mereka. Nanti kita dikasih paspor sementara, dikasih surat keterangan sementara sama paspor. Iya. Terus habis itu kita kan ke Madalko, nanti di sana ya ditanya lagi. Nanti dia omong kamu nanti tanggal sekian harus ke Satin. Iya, ke Satin, Immigration Satin. Oh, imigrasi. Iya. Imigrasi Satin. Nah, habis ke situ katanya nanti kamu di Madalko itu kita, tapi di waktu di Kolombia itu ngomong katanya kamu nanti karena kamu nggak masuk, nggak dibawa ke CIC, jadi kamu harus harus bayar jaminan. Nah, kata di Kolombia itu kamu harus bayar 1.000, tapi waktu di Madalko mereka nggak minta 1.000, cuma kamu 500 aja gitu. Jadi aku bayar di Madalko itu 500. Habis itu tanda tangan kapan kita waktunya sidang Satin, nanti ditentukan. Aku sih 2 hari kemudian dari Madalko, 2 hari kemudian aku ke sidang pergi ke Satin. Nah, waktu di Satin itu kan penentuan kita di penjara atau enggak apa itu kan ada hakimnya langsung, kayak di sidang pengadilan yang ada pengacara, ada hakim, ada jaksa, semuanya itu sidang kayak yang di titik-titik kayak gitu di Satin itu. Nanti kamu ditanya kamu bawa pengacara enggak? Terus aku bilang waktu itu kan aku enggak bawa pengacara karena waktu di Kolombia kan udah dikasih tahu. Udah katanya kamu kasusnya nggak pernah berbuat apa-apa di sini, jadi nggak melanggar hukum. Kasus kamu cuma satu, cuma izin tinggal, overstay gitu. Kasus itu nggak usah nyewa pengacara sendiri. Kalau nyewa pengacara sendiri itu 2.000 atau 1.500 itu bayar sendiri, pakai duit kita sendiri.
Terus waktu di setting itu nanti kita ditanya, kamu bapak pengacara enggak? Aku bilang enggak, aku datang sendiri. Oke, nanti kita ditanya dulu sama bagian itu, diinterogasi dulu. Habis diinterogasi, tanda tangan semua, kamu bener nggak namanya ini, kasusnya ini, kamu overstay dari tanggal ini sampai segini, semuanya ditanya. Terus habis persidangan itu ya? Iya, itu belum, baru interogasi, baru masuk. Nanti habis itu baru dikenalin sama, kan bahasaku nggak terlalu bisa kantonis, jadi di situ disediain penerjemah, terus dikenalin sama pengacara. Itu semuanya gratis dari pemerintah Ambon. Pengacara dan penerjemah. Iya. Sama-sama. Iya. Free. Okay. Semuanya enggak itu. Tapi kalau sidang pertama gagal, itu nanti kalau sidang kedua itu baru bayar 580 atau 570. Pengacaranya kita harus bayar sendiri. Terus cuma satu kali kesempatan. Iya, satu kali kesempatan dikasih free, dikasih gratis. Habis itu kita itu udah sidangnya kita di lantai 3, tapi di interogasi itu lantai 5. Nah, habis itu kita masuk ke persidangan dan itu semuanya banyak orang dari berbagai kasus, dari berbagai negara. Terus di situ semuanya ada penerjemahnya. Dari negara apapun ada di situ. Jadi semua kasus, semua apa yang di situ tuh lain-lain. Jadi kita tuh kasusnya beda-beda. Iya, kasusnya beda-beda. Terus yang misalnya yang OS yang ketangkap itu waktu sidang itu lain. Di samping mereka sidangnya berdiri terus ditemani sama polisi. Nah, kalau kita yang nyerahin diri itu duduk semua. Kita duduk di depan hakim kayak gitu, kayak nunggu. Jadi nanti dipanggil satu-satu sama mereka. Nah, pas sidang itu karena aku ngomongnya udah itu, jadi yang ditanya itu pengacaranya, terus aku sama penerjemahku, dan di situ juga ada orang yang dari KJRI datang, didampingi KJRI. Ada yang mendampingi. Jadi kita itu sidang itu didampingi 3 orang, pengacara, terus penerjemah sama orang dari KJRI. Perwakilan KJRI. Siap. Terus habis itu ya kita sidang. Ternyata sudah deg-degan dari pagi nunggu sampai 39 orang, sidangnya cuma 5 menit. Sidangnya 5 menit, istimewa. Karena apa? Karena nggak ada kasus lainnya. Nggak ada yang berat, tidak ada sesuatu yang memberatkan. Iya. Betul. Jadi cuma 5 menit kita ditanya cuma. Susah. Karena aku kan cuma jawab iya atau enggak. Kan itu yang jawab itu kan pengacara itu penerjemah. Aku kan jadi nggak deg-degan, cuma berdiri nunggu putusan hakim ketuk palu, ya udah aku keluar. Beres selesai 5 menit aku sidangnya. Terus habis itu kan kita kan masih ada jaminan. Betul. Waktu di Matapok 500. Nah, habis itu kita bisa ambil langsung ke lantai 2. Kita ambil jaminan, kita ngomong sama mereka. Itu surat yang dari sidang itu dikasihin aja, mereka juga udah tahu sendiri. Nanti dibalikin lagi. Jadi kita nyerahin diri itu nggak susah, semuanya gratis, semuanya free, nggak bayar $1. Pokoknya ke Kowloon B ya. Iya, ke Kowloon B. Jangan ke kantor polisi kan CIC, nanti ditahan dulu baru sidang, itu repot. Macam-macam. Iya, nanti ditanyanya macam-macam. Mereka orangnya baik loh, melindungi banget bahwa kita itu mau pulang gitu. Mereka sangat ramah loh pada kita. Jadi kalian kalau yang OS yang mau jerahin diri, nggak usah takut, nggak usah deg-degan. Sudah pengalaman sampean ya. Ya pengalaman sendiri ya. Dan memang tidak kena masalah, tidak ada kasus. Jadi kalau ada kasus lainnya yang nggak tahu ceritanya gimana. Ini kan nggak ada kasus. Aku kan kasusku cuma 1. Overstay aja. Cuma overstay. Dan izin tinggalnya udah selesai. Lewat gitu. Lewat. Artinya nggak perlu risau menyerahkan diri selama kita tidak melakukan kejahatan. Tapi karena sampean baru 8 bulan ya, belum sampai 1 tahun. Iya. Kalau ada cerita tentang kalau yang 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, ada cerita waktu ada di situ nggak?
aku sih nggak nemu yang apa lebih dari aku. Jadi kan itu ada juga imigrasinya ngomong sendiri kalau yang 3 tahun ke bawah itu nggak di penjara, kita cuma ke imigrasi 3 tahun ya. Iya, 3 tahun ke bawah itu. Tapi jangan ada kasus lain. Kalau ada kasus lain pasti baru ada. Iya. Tapi kalau yang 3 tahun ke atas? 3 tahun ke atas ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Intinya pokoknya 3 tahun ke bawah iya. aman lah, tidak di penjara. Iya. Jadi gampang ya, sebenarnya mudah ya. Iya. Dan akhirnya nanti jadi pulang ya. Iya, jadi pulang. Aku udah ke imigrasi ke Madakop lagi ngambil pasporku. Mereka udah kasih ke aku, terus mereka yang ngomong ini tanggal penerbanganmu dikasih waktu dari nggak usah disebutin Mbak nanti tanggalnya. Iya. Pokoknya tanggal sekian dan tidak boleh melewati dari tanggal yang dia tentukan. Jadi seminggu, dikasih waktu seminggu atau 10 hari sama imigrasi kalau udah sidang selesai. Jadi ada waktu 10 sampai jadi waktu di Madakop pertama itu dikasih tahu sebelum sidang sakin. Siap. Iya, kayak gitu. Sip, terima kasih Mbak cerita pengalamannya. Jadi nanti akan kita bagi ke teman-teman nanti bahwa menyerahkan diri itu tidak sulit, tidak usah panik, tidak usah bingung. Kalau memang sudah berkeinginan pulang, boleh nanti akan, kalau enggak tanya sama saya juga bisa. Aku udah dapat sumbernya dari Mbak Nirmala, namanya kita samarkan. Terima kasih ya Mbak Nirmala atas interviewnya hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman yang lainnya yang mungkin saya nggak tahu, yang masih ada atau yang nggak ngerti, yang nggak paham tentang aturan di sini, nanti bisa kita bantu untuk jelasin. Oke, tetap di channel saya Sandro Jabrik, wong ganteng satunya. Terima kasih, bye bye.